Hai Miss Lis, selamat siang. Selamat siang, Miss Karini. Apa kabar, Miss? Baik-baik, Miss. Iya, Miss baik semoga. Iya, baik juga, Miss. Baik. juga. Semoga Miss juga sama keluarga selalu sehat ya, Miss. Ya, Tungkaro. Terima kasih, Apa Miss. namanya? Walaupun kita sama-sama guru, mari kita sama-sama saling mengingatkan untuk menggunakan masker. Jika Miss keluar rumah atau rekreasi dengan keluarga, menjaga jarak, mencuci tangan, Miss, dalam situasi Ya, kita COVID-19 ini ya, Miss, agar kita semua ya, selalu Miss. sehat. Ya, Miss. Ya, amin. Nah, Miss, terima kasih Miss sudah meluangkan waktu untuk mengikuti pengimasan karena saya sudah mengikuti Bintek Literasi dan Numerasi. Mari kita Ya, belajar bersama-sama, Miss ya. ya, Miss. Bukan berarti saya lebih pintar dari Miss. Ya, mari kita belajar bersama-sama ya, Miss ya. Ya, Miss. Untuk itu saya sekarang akan share screen, Miss ya. Ya. Sebentar. Nah, Miss bisa jelas melihat, Miss? Oh, jelas, Miss, jelas. Lihat yang terbesar sekarang. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya mengikuti Bintek Angkatan 4, Miss. Jika nanti saya menjelaskan terlalu cepat, saya akan ulangi lagi ya, Miss. Ya, Miss. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Bintek Literasi dan Numerasi. Nah, pertama yang akan saya jelaskan adalah definisi, konsep, dan makna literasi dalam lintasan waktu. Pemaknaan literasi pun sangat tergantung dan tidak dapat dipisahkan dari konteksnya. Sehingga literasi itu nanti akan dijelaskan sesuai dengan pendapat dari pakar, Miss. Nah, pakar yang pertama mengatakan bahwa literasi adalah kemampuan membaca risalah agama dan kefasihan dalam membaca. Dan pakar kedua, Elizabeth Zulfi, literasi adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi. Berkomunikasi dalam hal ini yaitu membaca, berbicara, menyimak, dan menulis dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Menurut pakar yang ketiga, Arvio J. Graf 2006, literasi adalah kemampuan dalam diri seseorang untuk menulis dan membaca. Oke, lanjut. Sekarang definisi literasi menurut UNESCO, ILE, dan Kemendikbud. Menurut UNESCO, literasi diartikan sebagai keterampilan membaca, menulis, aritmatika, dan konsep ini. Numerasi diposisikan sebagai dari literasi sebagian dari literasi yang dipisahkan dari literasi maupun dari literasi. Maaf, ada kesalahan membaca. Diposisikan sebagai bagian dari literasi maupun dipisahkan dari literasi. Artinya dia bagian atau terpisahkan gitu maksudnya ya, Miss. Ya, Miss. International Literacy Association atau ILE. Literasi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat, menghitung, dan berkomunikasi menggunakan materi visual, audio, dan digital lintas disiplin ilmu dan dalam konteks apapun. Nah, sedangkan menurut Kemendikbud, literasi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat,
menghitung, dan berkomunikasi menggunakan materi visual, audio, dan digital lintas disiplin ilmu dan dalam konteks apapun. Lanjut. Pemahaman konsep, literasi, dan numerasi keluarga. Literasi dan numerasi adalah sebuah konsep penting yang saat ini dibutuhkan untuk salah satunya peningkatan SDA Indonesia. Dalam konteks saat ini, literasi dan numerasi mencakup tidak adanya kemampuan membaca, menulis, dan juga berhitung. Namun, literasi dan numerasi dimaknai sebagai kecakapan hidup yang mencakup banyak aspek kehidupan. Oke, lanjut. Nah, selain para pakar menyampaikan pengertian literasi, di sini ada juga miskonsepsi, ya Miss, ada miskonsepsi tentang literasi. Nah, ini miskonsepsi pertama. Literasi dan numerasi menjadi tanggung jawab sekolah, bukan keluarga. Itu miskonsepsi pertamanya, Miss. Miskonsepsi yang pertama yaitu miskonsepsi pemahaman bahwa literasi, numerasi menjadi tanggung jawab sekolah, bukan keluarga. Keluarga merupakan sarana sekolah pertama bagi peserta didik dan memegang peranan penting terhadap tumbuh kembang pendidikan peserta didik, terutama di bidang literasi dan numerasi. Kualitas waktu yang dimiliki peserta didik di lingkungan pendidikan keluarga dibandingkan dengan waktu pendidikan formal di sekolah, diharapkan keluarga menjadi motor penggerak literasi dan numerasi peserta didik. Literasi dan numerasi harus diawali dari unit terkecil lingkup keluarga untuk kemudian bisa menggelinding menjadi bola salju dan berefek positif terhadap literasi dan numerasi lingkungan yang lebih besar di konteks masyarakat dan negara. Oke, lanjut. Miskonsepsi yang kedua. Ya. Miskonsepsi yang kedua yaitu rumah dianggap sebagai tempat tumbuh kembangnya fisik peserta didik semata, bukan sumber pembelajaran yang sangat berpotensi meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Sementara itu, miskonsepsi kedua yakni mengenai tidak potensialnya rumah sebagai sumber pembelajaran literasi dan numerasi. Rumah dianggap sebagai tempat tumbuh kembang fisik peserta didik semata, bukan sumber pembelajaran yang sangat potensi meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Rumah sebenarnya lingkungan yang sangat memiliki potensi sebagai sumber pembelajaran literasi dan numerasi. Di lingkungan keluarga bisa diciptakan kegiatan peningkatan literasi dan numerasi seperti menanamkan kebiasaan membaca buku pada peserta didik, mendesain kegiatan membaca bersama. Rumah juga bisa dijadikan sarana mengembangkan minat peserta didik untuk menulis surat kepada sahabat, keluarga, atau saudara. Menulis ulang kegiatan menyenangkan yang dijalani bersama keluarga, penyediaan ruangan, atau tempat baca yang nyaman di rumah, menceritakan sejarah, atau memori keluarga. Nah, miskonsepsi yang ketiga, orang tua beranggapan bahwa dengan menggelar jadwal rutin membaca bagi peserta didik mereka, pendidikan literasi dan numerasi telah berjalan dengan benar dan sesuai dengan harapan. Padahal
Apa yang dicapai oleh peserta didik adalah sebuah kegiatan rutin yang mungkin terkesan membosankan. Terlebih lagi, peserta didik mungkin merasa bahwa melakukan kegiatan rutin tersebut semata-mata karena ingin patuh terhadap apa yang disampaikan dan diajarkan oleh orang tua. Oke, lanjut lagi. Nah, sebelumnya kita mesti menyusun program literasi dan numerasi dengan terlebih dahulu memetakan profil peserta didik. Nah, sampai di situ penjelasan saya, Miss. Terima kasih. Apakah Miss sudah jelas, Miss, dengan penjelasan Sudah, saya? Miss. Ya, sudah jelas, Miss. Ya, terima kasih atas ilmunya, atas pengetahuannya yang diberikan, Miss. Oke, Miss. Ya, Terima kasih dengan banyak. demikian, saya tahu apa itu numerasi dan apa itu literasi. Iya, Oke, Miss. terima kasih, Miss. Ya, Miss, terima kasih. Miss sudah meluangkan waktu. Mari kita belajar bersama-sama ya, Miss. Agar Ya, kita Miss. pintar bersama-sama ya. Dan Iya. Miss juga nanti harus mengimbaskan kepada guru lain agar pembelajaran kita ini terus menular kepada guru lain. Baik, Miss. Terima kasih atas waktunya. Ya, Semoga sama-sama. apa yang saya sampaikan kepada Miss Lis bermanfaat, Miss. Terima Ya, kasih. sangat bermanfaat, Miss. Terima Ya, kasih. sama-sama. Ya, sama-sama, Miss.